ورسوله وقرنه وجميع مشايخه ومشايخ مشايخه ثم إلى رسول الوالد أمين والأمين دون كبير على ثم كي يجل عن من علي وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا المعهد التقوى ورسولهم وقرنه وجميع مشايخهم ومشايخ مشايخه ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهده ثم إلى رسول الحبيب صلى الله عليه وسلم ومشاهده ثم إلى رسول الحبيب عبد الله محمد بن أبي الشيخ ثم إلى رسول الحبيب الحبيب الرحمن بن أحمد بن عبد القادر سكب ثم إلى الرحمن شيخنا أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر سكب ثم إلى الحبيب الشيخ بن علي شريف جفري ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن الشيخ بن سالم الأطلس ثم إلى الشيخ نجيب بن جاري تلبر ثم إلى الشيخ نجيب بن صالح تلبر ثم إلى الشيخ نجيب بن تلبر ثم إلى الشيخ نجيب بن عبد الله بن سلام فاري ثم إلى الشيخ نجيب بن سلام محمود ثم إلى الشيخ نجيب بن عبد الله ثم إلى الشيخ نجيب بن حميد بن حميد ثم إلى الشيخ نجيب بن هجوم وشوي ونور ورسولهم وقريهم وجميع شيخهم ومشايخ مشايخهم وسلسلهم وشيخهم ومقدم حضرمي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وفاة الحضرمي والشيخ عبد الله بن عباس أحمد بن محمد بن حجر الحيثمي ورسوله وغفره وشيخه وشيخ حبيب الله تغشاه بالرحمة والمغفرة وسكنه والجنة وإلى حضرة النبي وصفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Madhhabi Babi Syafi'iyah yang telah terpending. Kita berhentikan sejenak karena Ramadan. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Hadramiyah. Malam pagi ini kita membahas babu sholatil musafir. Bab selanjutnya yaitu tentang sholat orang yang bepergian. Masih ada ini yang mau bepergian, Pak? Masih? Yang haji ya? Ada yang haji? Ada? Mana? Berangkat haji tadi? Alhamdulillah. Ya. Tanggal berapa? 3 hari ini. Oh, jam? Oh. Nah, tolong bikin tenda. Hah? Tolong ada yang bertanya biar untuk doa dia. Perlu dipahamin ya, untuk yang ingin bepergian, sholatul musafir berarti kalau berangkatnya jam 10 ke Indramayu dulu ya, enggak? Hah? Ke Indramayu dulu enggak? Bekasi. Berarti udah masuk ke Bekasi sudah boleh sholat musafir. Nah, karena tujuannya Mekah. Ya juzulil musafiri safaron tawilan. Boleh bagi yang bepergian safaron tawilan, bepergiannya yang jauh
84 kilo sampai ke atas tuh. Ada yang sudah mencapai 3 marhalah itu 90 kilo, ada malah yang mengatakan wajib untuk sholat safarnya, artinya untuk sholat jamaknya, qosornya. Karena perintah qosor itu kan di dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum an taksuru minas shalah, wa idza darabtum fil ardi an taksuru minas shalah. Jadi perintahnya dari Al-Quran, ya, pemahamin dari Al-Quran itu an taksuru minas shalah. Ada yang mengatakan wajib, tapi mazhab Syafi'iyah tidak mengatakan wajib. Boleh. Ya juzu lil musafiri safaran tawilan. Yang pertama tawil, jauh. Kalau yang dekat-dekat ini mau jangan, ya. Kemudian bepergiannya mubahan, yang mubah, artinya mubah yang dibolehkan, tidak yang diharamkan. Kalau kita bepergian yang diharamkan, contohnya kemana? Mau ke Bali gitu ya, mau ngapain? Ya kan, biasa, ya kan. Cari yang enak-enak lah. Nah, ya kan, mau ke pantainya, katanya pantainya apa ya? Tuh. Pokoknya tujuannya maksiat itu nggak boleh. Ya, yang dibolehkan ini yang mubah. Masuk dalam kategori mubah, bepergian yang wajib. Ya, bepergian yang wajib itu bayar utang, itu wajib. Bepergian, saya mau bayar utang, mana? Surabaya. Berarti bepergiannya termasuk wajib. Bagi yang haji, ya itu bepergian wajib karena haji pertama, ya, haji pertama. Mubahan, kemudian mubahan qasura, maka ia boleh mengkosornya, meringkasnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini khusus sholat yang rubaiyah, ya, khusus sholat yang 4 rakaat boleh dikosor, boleh diringkas. Maghrib nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Maghrib dikosor boleh, ya kan. Berapa rakaat? Ya kan, ada yang mengatakan 1,5, ya kan. Ada yang mengatakan 2 rakaat. Dalam kitab Baijuri disebutkan, di situ ada. Tapi ini pendapat yang dhaif. Maghrib nggak bisa dikosor, tidak bisa diringkas, bisanya cuma dijamak saja. Kullu qasrin jam'an. Setiap sholat qasar itu harus jamak. Nggak boleh kita mengqasar tapi nggak jamak, nggak boleh. Tapi belum tentu orang yang sholat jamak belum tentu diqasar. Ya, saya mau jamak saja, ya kan, duhur ame asar, ya kan. Jamaknya jamak apa? Jamak takdim. Ya kan? Nah nanti kalau jamak takdim, perhatikan kalau jamak takdim ya. Jamak takdim itu mensolatkan sholat asar di waktu zuhur. Ya. Syaratnya harus sholat zuhur duluan. Yang dikerjakan duluan harus sholat zuhur. Kalau jamaknya jamak takdim. Maghrib pun sama, ya kan? Harus maghrib duluan. Kalau sholatnya jamak takhir, sholat zuhur di waktu asar, ini jamaknya jamak takhir. Tapi dengan syaratnya harus diperhatikan benar. Ingin menjamak takhirnya, waktu zuhur masih ada. Ya. Niat saya ingin mengqasar, mentakhir sholat. Mentakhir sholat, ingin jamak takhir. Ingin jamak takhir itu waktu zuhurnya masih ada.
Jangan sampai kita terlupakan atau lalai udah masuk waktu asar, ya kan? Tahu-tahu kita mentakhir sholat, ya menjamak takhir, nggak sah. Perhatikan benar. Banyak ya kan ketua rombongan ya kan nggak memperhatikan rombongannya, yang akhirnya ketika masuk sholat asar, azan asar, ya duhurnya belum dan tidak niat jamak takhir sebelum keluar waktu duhur. Ya, jadi sebelum waktu duhur keluar niatin saya mau jamak takhir, cukup itu aja. Ya, nanti boleh kita menjamak takhir duhur di waktu asar. Walaupun waktu yang tersisa itu cukup untuk 1 rakaat. Berapa menit kira-kira 1 rakaat? Ada ya 1 rakaat 1 menit ada? 1 menit 1 rakaat. Nah, berarti waktu duhur tersisa 1 menit, niatin. Ayo jamaah, niat jamak takhir, mumpung belum masuk waktu asar, ya kan? Niatin, ya kan? Saya niat jamak takhir, nggak apa-apa. Ya, ini menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau yang mengatakan Imam Romli harus 4 rakaat waktu yang tersisa dari sholat duhur. 4 rakaat. Berarti kalau 1 rakaat itu 1 menit, berarti 4 menit ya kan waktu yang tersisa. Karena dalam kitab Safinatul Najah ya kan, niatut takhir, niat jamak takhir waqad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Ya, niat jamak takhir dan waktu yang tersisa cukup untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Kalau 4 rakaat berarti 1 rakaat 1 menit, berarti 4 menit. Ini menurut Imam Romli di dalam matan Safinatul Najah. Berarti kalau kurang dari 4 menit itu enggak sah. Jamak takhirnya enggak sah. Mau enggak mau sholat duhurnya nanti kodokan di waktu asar, ya kan? Karena enggak ada niat jamak takhirnya. Banyak yang lalai ini. Perhatiin benar. Yang ingin bepergian jauh, ya kadang yang dianggap sholat safar, yang bepergian itu yang bepergian haji doang, Wak. Nih pembahasan sholat sunnah safar, ya kan? Sholat sunnah safar, ya kan? Nanti kan pergi, sebelum pergi sholat sunnah, sholat sunnatas safar 2 rakaat, ya. Dan ini pengertiannya cuma haji doang. Tapi kalau yang pulang kampung ke Jawa, ya kan, Jawa Tengah, Cirebon, itu kan jauh-jauh, ya kan, sholat sunnah safar, ya kan. Jangan mau pergi haji doang, pembahasan dan sholat sunnah safar, ya kan. Tuh, ya, judulnya kan kita bepergian. Yang penting bepergiannya jauh, 84 kilo. Ya kan? Dan nggak harus ya kan nanti jamaknya. Tapi kalau sholat sunnah safarnya dari sini. Tapi kalau sekarang boleh nggak setelah sholat subuh nih? Nanti jam 10, jam berapa berangkat? Jam 10. Sebelum berangkat sholat sunnah safar. Kalau diniatin tadi nggak apa-apa. Usolli fardhu subhi wa sunnatas safari. Allahu akbar. Nggak apa-apa. Takutnya nanti lupa. Ya. Kalau udah sibuk, ya kan, udah nggak kepikiran itu, ya kan, yang kepikiran apa paspornya mana, ya kan, kemudian duitnya mana, ya kan, dompet, yang penting dompet ya, bukan ya. ATM-nya mana, ya, jangan bawa duit, ya bawa ATM aja, ya nggak bisa dicolok di sana, gesek di sana bisa, tapi keluarnya real, jangan minta rupiah, ya.
dengan syarat kalau gesek di sana duitnya ada, ya kan? Jangan gesek tapi duitnya nggak ada, ya. Jadi lebih aman, ya. Kita punya di Indonesia punya tabungan, ya kan? Nggak usah bawa duit nggak usah bawa duit, ya kan? Cuma bawa ATM-nya aja, bisa digesek langsung keluar real. Kalau dolar nanti nyari money changernya, ya kan? Money changernya susah, terkadang beda-beda harga. Ada yang tinggi 372, ada yang 3,373, ada yang 374. Ya, cari yang paling tinggi dah, lumayan serealnya, ya kan? Tuh. Mubahan qasrul zuhri wal asri wal isya'i, mengkosor sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya rakaataini, dua rakaat, rakaataini dua rakaat adatan wa qadaan. Di sini disebutkan adaan, ya, mengerjakannya di waktunya, wa qadaan dan mengerjakannya qada, tapi dengan syarat meninggalkan sholat atau sholat yang tertinggal itu waktu di perjalanan dan mengerjakannya pun masih dalam perjalanan. Tidak dibolehkan kita mengkodok sholat safar kita yang tertinggal waktu kita sedang bepergian, kemudian dikodokinnya di rumah, nggak bisa. Umpamanya pergi ini jam 10, ya kan, ke Jawa Timur, yang saking khusyuknya, keindahan, ya kan, toh nikmat sampai lupa yang namanya duhur sampai asar, ya kan, sampai di Surabaya, ya kan, maghrib. Nah ini duhur sampai asar tertinggal 2 nih, ya. Nah itu bisa kita kodokkan di waktu maghrib, ya, dengan kosor juga, jamak kosor boleh, tapi jangan di rumah. Kemarin kayaknya duhur ame asar anak belum sholat, ya kan, di perjalanan kayak tuh. Ini udah sampai di rumah, nggak bisa, tidak bisa mengkodokkan dengan kosor, dengan jamak kosor. Boleh dikodokkannya tapi tidak dengan jamak kosor, ya. Duhur ame asar 4 ya. Tapi kalau kita mengkodokkannya yang masih di dalam perjalanan, itu dibolehkan untuk kita jamak kosor, nggak apa-apa, ya. Sebelum, kalau lagi ingat, sebelum balik ke mana, balik ke rumah, sampai di Kerawang sholat dulu, jangan sholat dulu sebelum masuk ke Bekasi. Pokoknya kita untuk amannya masuk Kerawang lah, masuk Kerawang kita sholat dulu, biar supaya nanti dari perjalanan pulang ke rumah sudah nggak ada tanggungan sholat. Jangan di Cikarang, jangan di rest area Cikarang itu udah masuk Bekasi, ya. Jadi sebelum masuk Bekasi, ya kan, itu jaga-jaga, Mak. Ihtiyatnya jaga-jaga, karena di kita di Indonesia itu rumah itu nempel terus. Jadi kalau dalam kitab itu qaryatan, 2 kampung yang berdekatan, ka qaryatin wahidatin, ya, 2 kampung yang berdekatan itu dianggapnya satu kampung, ya. Makanya untuk amannya gimana? Kalau kita pun ke Jawa Timur itu rumah masih rapat terus sampai, ya kan, kalau kita lewat Pantura, ya kan, terus rumah, ya kan. Makanya amannya sampai Kerawang baru kita sholat. Kalaupun kita bepergian juga sama, ya. Nah sekarang kan wajibnya itu, dibolehkannya itu keluar dari sini nih, kayak di sini, ini itu kan di Bekasi, ya,
Patung Garuda sebenarnya udah boleh. Udah Jakarta. Ya kan, udah boleh untuk melaksanakan sholat jamak qashar dengan syarat tujuannya jelas. Ya kan, jaraknya jauh 84 kilo. Di mana ada masjid? Ada Masjid As-Sa'adah di situ atau di pom bensin? Sebuah bensin belum ya? Masih Bekasi. Mana masjid di mana di situ? Enggak ada masjid ya? Ada sebelah kanan. Yang sebelah kiri? Kayak nggak ada ya masjid sebelah kiri ya. Lampu Merah, Menteng, terus Cakung, Lulu, pom bensin sebelah sono, Buaran. Ya, baru Buaran. Sholat di situ nggak apa-apa. Ya, yang penting udah keluar. Nah jelas ini mana. Sekarang kan pembahasannya ini kan rumah berdekatan. Kalau dari sini ke Bekasi terus ke Jawa Timur, rumah. Ya, untuk amannya gimana? Untuk amannya keluar dari Bekasi, ya kan. Cikati Bitung masih Bekasi, Cikarang masih Bekasi, Kerawang udah amannya Kerawang. Tuh. Dulu kalau orang tua saya ngajak pulang ke mana, ke Jawa Timur, kalau jalan-jalan ke Jawa Timur, ya Cikampek itu udah keluar, tol Cikampek itu udah, ayo kita sholat dulu. Ya, kenapa nggak di rest area Kerawang, udah jaga-jaga untuk aman. Ya, tuh. Adaan wa qada'an la fa'itatil hadori. Tidak sholat yang tertinggal di rumah. Ya, umpamanya kita punya sholat duhur ame asar belum dikerjain. Tahu-tahu kita pergi maghrib ke Jawa Timur, duhur asar belum nih tadi. Diajaklah pergi ke Jawa Timur, ya kan. Gua mau ngodoin apa? Ya kan, sholat tadi duhur asar belum. Boleh, tapi jangan dengan jamak qashar, jangan, karena tertinggalnya ini ya kan di rumah, tidak dengan bepergian. Ya, la fa'ital hadari, ya kan. Wal mashkuk, ya kan. Tuh, wal mashkuk, kemudian yang diragu-ragukan, ya kan. Ini gua duhur asar kayak ada di mana ya dulu? Ya kan, pas bepergian atau pas ada di rumah nih? Oh jangan, ya kan, jangan di jamak qashar, ya kan. Annaha fa'itatu safari aw hadori, itu ya kan. Apakah yang maskuk itu, ya kan, yang ragu-ragu ini tertinggalnya waktu saya bepergian atau tidak bepergian. Duhur asar kayaknya di mana ya kan. Udah lemot udah, ya kan. Tuh, udah lemot banget. Nih kalau kata kita ta'lim ya kan, kalau pengen kuat ya kan biar nggak lemot, makan itu zabib yang warna merah, anggur ya, kismis bahasa kita mah, ya kan. Kalau nanti mah ya kan, untuk alhamdulillah zaman sekarang mau udah apal yang namanya kismis, ya kan. Kalau ditanya kalau orang sana mau beli kismis itu ya nggak paham dia, mana kismisnya. Kismis itu anggur kering, ya, anggur yang dikeringkan, itu namanya kismis, yang warna merah. 21 setiap hari makan 21 itu zabib, anggur yang dikeringkan. Ya, yang enak ya anggur yang dikeringkan, yang agak hijau, agak merah dikit, yang manis. Ini anggur yang merah yang sudah dikering 21, ya, 21 untuk menguatkan hafalan, daya ingat kuat itu 21. Itu apa, minum madu dah, ya kan, minum madu ya, tapi minum madu yang asli, jangan madu campuran, ya kan. Jangan kemudian taruh di kulkas beku jadi warna putih, ya jangan ya. Gula saya pernah beli yang di botol, ya kan, di botol tulisannya 100% asli. Kita taruh di kulkas, ya kan, lama udah lupa saya itu kan. Tapi ini apaan putihnya? Ya kan, atau pas saya balik, madu dah, ini putih semuanya. Yang enggak putih sedikit banget, Pak. Dikit banget. Ya kan, madunya segitu berarti.
Ya, nah selainnya kalau yang asli cuma keras doang, agak karet, ya, tapi nggak berubah warnanya nggak berubah, itu yang asli, masih tetap, karena kan madu panas gitu. Nanti taruh sebentar pasti cair lagi dia, nggak berubah warnanya putih. Ya, ini warna putih berubah. Ya, itu untuk menguatin hafalan, ya, daya ingat. Ya, makanannya tiap hari, tapi mahal memang. Tapi kalau yang murah ya ada, kecil-kecil itu zabib, ya, zabib anggur kecil, kismis, ya. Wal maskuk annaha faitatu safari aw faitatu hadari, ya kan. Wat tawilu yauman mu'tadilan, ya kan, yasiril asqal, ya. Yang dianggap bepergian yang jauh itu ya perjalanan 2 hari. Dulu 2 hari pakai onta, ya kan. Kalau sekarang ya kan perjalanan 2 hari kita hitung, ya kan, naik onta kan jalannya onta, jalannya pelan, kelutuk, dihitung dengan istirahatnya juga, sholatnya, ya kan, makan tuh dihitung, jangan perjalanan doang. Onta jalan, ya kan, berapa jam ini perjalanan, ya kan, sekian jam. Terus nanti istirahat, sholat, makan, ya kan, baru jalan lagi. Itu yang istirahat nggak dihitung, tetap dihitung perjalanan 2 hari. Kalau sekarang mah sudah ada ukurannya, ya 84 kilo, 84, 85 sampai 87, ya 87 kilo. Sekarang udah jelas pakai Google Map tujuan kemana, ke segini, ya kan, sudah tertera sekian kilo dengan waktu jamnya 2 jam sekian, ya kan. Kalau dari sini ke puncak dapat nggak? Dari sini ke puncak, ya nggak, ke puncak nggak dapat. At-Ta'awun masih belum dapat, ya. Yang sudah dapat itu Cipanas udah dapat, ya, Cipanas sudah dapat. Paling kalau yang ke ini At-Ta'awun masih 70-an, ya, belum sampai. Wal itmamu afdal illa fi salati marahil. Salat sempurna itu lebih afdal. Ya, makanya nanti Bapak pergi haji ketika bepergian doang. Tapi kalau sudah sampai di Mekah cukup, udah niat mukim 40 hari. Ya, makanya nggak boleh jamak qashar lagi, yang tuh. Ya, nanti bepergiannya itu dari sini ke bandara doang. Dari sini ke bandara itu bisa kita sholat jamak qashar. Ya, nanti di bandara kalau memang masih umpamanya take off-nya jam berapa? Jam 1. Niatin, ya kan, kemudian jamak takdim qashar, tarik asarnya di waktu duhur tuh. Jangan kemudian duhur asar, ya kan, jangan, itu ngerepotin itu namanya, ya kan, tuh baru udah aman, ya tuh. Nah nanti untuk yang maghribnya nih, kadang-kadang maghrib sama isya kalau sudah di pesawat masih, kemudian kita ngelihat jam itu masih di wilayah Indonesia, ya kan, kita ketemu ame maghrib ame isya tuh. Nanti di sono gimana, sampainya jam berapa ya tuh. Nanti ketika sholat di sono kita ngikut waktu sholat di sana, waktu sholat di Saudi, karena kita ketemu yang namanya maghrib sama isya subuh, ya kan. Nah subuhnya dapat nggak nih? Tapi kalau sudah keluar dari Indonesia udah maghrib sama isya dapat di Indonesia, nanti di sono sholatin, ya, karena maghrib udah dapat. Ketika masuk, maghrib dapat, isya dapat. Jangan lupa, nanti pada lupa. Ya, jangan disolatkan di pesawat, ya. Ya, jangan disolatkan maghrib sama isya di
di pesawat. Nggak ada yang namanya sholat di pesawat. Di pesawat adanya sholat itu lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Ya, kalaupun dikerjakan di pesawat ya, itu karena memang menghormati waktu. Ya, karena sholat di pesawat itu nggak sah, Pak. Kenapa? Ada syaratnya, harus mustaqirrun fil ard. Kita harus nepak di bumi. Pesawat kan ngambang, ya kan? Makanya ada kalimat sholat dihormatil waktu, ya kan? Sholat subuh kita, ada nggak dianggap kita sholat subuh menghormati waktu? Hah? Ya, artinya kita ketika adzan subuh kita segera masuk masjid, kemudian hormati banget, kita menghormati waktu, ya, supaya waktu itu nggak lewat kita dengan Nah, kenapa kok ketika di pesawat ada kalimat lihurmatil waktu? Nah, kalimat lihurmatil waktu ini karena ada salah satu syarat ini tidak terpenuhi, yaitu namanya istiqrarun fil ard, nepak di bumi itu nggak ada. Ya, makanya syaratnya itu nggak ada. Dibolehkan kita sholat, boleh sholat untuk menghormati waktu. Ya, nanti ngodoin. Kalau sudah nepak di bumi, tuh, ya udah sampai di bandara, sholat. Iya, ngulangin kalau memang waktu yang masih ada, ngodoin kalau memang waktunya sudah tidak ada. Itu yang namanya lihurmatil wakti. Ya, tanya coba nanti siapapun, ya kan, kenapa ada kalimat lihurmatil wakti ketika kita bepergian haji umroh tuh, ya kan? Sebenarnya sholat lihurmatil wakti itu bukan di bepergian haji doang, ya kan? Kita naik kereta ke Surabaya, ya kan, alat kesucian nggak ada, air nggak ada, debu nggak ada di kereta, ya kan, kebetulan ini arahnya arah kiblat bener, sholat lihurmatil waktu ketika masuk waktu sholat lihurmatil waktu, sholat fardhu dhuhri, jangan ada kalimat lihurmatil waktu ya sholat fardhu dhuhri Allahu Akbar untuk menghormati waktu. Nanti kita ngulang lagi karena di situ tidak ada alat kesucian, tidak ada air, nggak ada debu, nggak ada, ya kan, kita sholat dihormatil waktu. Jadi jangan sampai waktu sholat itu kita tidak mengerjakan sholat itu. Makanya dihormatil waktu, sholat menghormati waktu gitu. Ya, jadi kudu dijaga sholatnya, ya kan. Jangan sampai kalau bahasa teman-teman yang lainnya lu percuma, lu ibadah umroh, ya kan, tapi sholat tinggal. Ya, jangan sampai, ya kan, sholat ditinggal, jangan sampai. Mendingan gak usah umroh lah kalau sampai ninggalin sholat, ya kan tuh. Ya, kadang-kadang yang begitu nggak kepikiran banget, nggak dipikir banget, nggak dipelajari. Yang penting jalan umroh, ada pembimbingnya, ya kan tuh. Iya, jalan, ya harus pelajarin bener. Jadi bukan hanya saja rukun-rukun hajinya, rukun-rukun umrohnya, tapi semuanya. Karena kita sudah mengerjakan, karena afdholul a'mal al-hajjul mabrur. Itu paling afdolnya pekerjaan itu yaitu haji mabrur. Kalau kepengen dapat haji mabrur, gampang, Pak. Minta sama Allah supaya mati di sono. Itu haji mabrur. Kata almarhum al-maghfurlah, ya kan? Ya kan? Lu pengen dapat status haji mabrur, mati di sono. Iya kan? Ya. Kenapa? Karena syaratnya mabrur itu apa? Ya, keadaan kita ketika kita pulang, ya kan, semua akan lebih ibadahnya, lebih amal solehnya, lebih pekerjaan yang her lebih. Jangan sama aja, ya kan. Nah, kalau meninggal kan udah,
Ya kan, nggak ada yang namanya maksiat. Tapi ketika kita pulang haji, maksiat ada? Banyak. Keluar rumah aja udah maksiat. Apa? Keluar rumah ada yang lewat, yang keteknya kelihatan. Ya kan, keluar rumah ada yang pahanya kelihatan. Ya kan, keluar rumah ada yang bodinya kelihatan, pakai baju ketat banget tuh. Dosa lagi banyak, ya kan? Nah, ya. Ya berarti kan kalau kepengen mabrur yang nggak ada dosanya lagi setelah haji, ya mati, itu udah mabrur udah. Dan kalau begitu ogah ya, kagak mau lagi, kagak mau. Makanya dilihat dari dia pulang haji. Apakah setelah pulang haji itu makin bertambah, ya kan, amal solehnya, ibadahnya, ya kan, tidak berbuat maksiat, makin kenceng. Tapi jangan juga gua mau sholat masjid, ya kan, dipanggil sama temen-temennya, woi Wan, gua mau sholat, jangan juga, ya kan, iya kan, iya, ini pasti ini temen-temen gua ngajak yang kagak-kagak, gua jalan, nyapa mah nyapa, jangan, ya, ini mah jangan ya, gua udah haji, jangan juga, ya. Wal itmamu afdalu illa fi salati marahil. Salat sempurna tidak dengan qasar itu afdal. Ya pasti, ya kan, kalau salat 2 rakaat dikurangin dari 4 rakaat menjadi 2. Makin banyak kita ibadah, ya kan, rakaatnya pun makin apa? Tuh, makin banyak pula, ya kan, tuh. Tapi di sini illa fi salati marahil, kecuali sudah 3 marhala. Jangan sampai 90 kilo, jangan. Makanya lebih afdolnya kok qasar, karena Allah memandang bahwa orang yang bepergian itu orang yang punya hajat, ya kan. Makanya jangan sampai ketika hajatnya itu disibukkan juga dengan ibadah. Carilah itu hajatnya ibadah, ya kan. Bukan kemudian diakhirkan, bukan kemudian diremehkan. Ya kan, entar dulu, ya, lu bisa sholat di awal waktu, tapi syariat meringkasnya supaya bisa cepat ibadah itu selesai, baru waktu banyak untuk mencari hajat yang dicarinya. Gue nyari ini susah banget, ya kan, onderdil ontel, ya kan, onderdil sepeda atau motor dulu yang butut ngubah, ya tuh nyari, ya kan, tuh. Karena kan yang tua-tua kadang-kadang masih punya barang tua, ya kan, tuh. Ada barang-barang tua, sekarang barang mahal tuh, barang-barang yang kan, motor-motor yang lama tuh, ya kan, ontel. Ada Pak ontel? Biasanya orang-orang dulu punya nih yang tua-tua, ya kan, tuh, ya kan, iya, punya sepeda, ya kan. Yang dikeluarin BMX, ini BMX sekarang segini, ya kan, dulu, ya kan. Waliman wajada fi nafsihi karahatal qasri. Nah ini juga ini. Afdalnya dia qasar bagi seseorang itu yang apa? Yang anti banget untuk mengerjakan sholat qasar. Ya kan? Gua nggak mau qasar. Afdal qasar sekarang udah lewat dari 90. Tuh, ya kan. Jadi dalam dirinya itu kayak nggak mau banget untuk mengerjakan sholat qasar itu kan. Kalau memang masih 87 kilo, ya kan, sholat qasar boleh, yang afdolnya sempurna. Tapi kalau udah 90 kilo, ya 90 kilo, nah ke atas itu bukan afdolnya sempurna, tapi afdolnya qasar itu. Tapi nanti boleh kalau yang di sana itu dibolehkan jamak saja. Ya, kalau yang di sana nanti pekerjaan haji yang dibolehkan jamak saja, tapi tidak dengan qasar. Jamaknya pun jamak takdim. Jangan qasar, karena ada pendapat yang membolehkan jamak takdim. Ya, jamak takdim boleh karena kita sibuk dengan wiridannya, kegiatannya, haji, ya kan, dibolehkan jamaknya jamak takdim. Khususnya ketika kita ada di mana, di Armunah, ya kan, Arafah,
Musdalifah, ya kan. Nanti ketika di Musdalifah jamak, ya kan, dari Arafah maghrib, kemudian nanti sholat jamak di Musdalifah. Kalau sekarang katanya wah langsung nggak pakai di Musdalifah lagi, di Musdalifah cuma sebentar, di Musdalifah cuma sebentar, langsung diarahkan ke hotel lagi, Pak. Ya kan, jadi tempat jamarat dengan hotel, ya kan, dengan tenda itu lebih dekat ke hotel. Kalau yang di tenda At-Taqwa itu berangkat di tanggal 18 jam 3 berangkatnya, ya jam 3 subuh, jam 6, jam 7 pagi, makanya kita bikin acara itu di jam 3 kita bikin acara pelepasannya, ya pelepasannya nanti katanya tendanya itu di 7 kilo dari tempat kelempar jamarat ke tenda 7 kilo, sedangkan dari jamarat ke hotel sudah disiapkan hotel itu di 1 kilo. Mendingan balik sini ya, ngapain di sana ya kan, mendingan langsung ke hotel, sudah disediakan hotelnya di sana. Enak udah, tapi masalahnya nanti bolak-balik, ya kan. Di tanggal 11 pergantian waktu itu maghrib itu ada di pergantian waktu ada di maghrib. Maghrib masuk tanggal 11 Zulhijjah, ayyamut tasyrik, itu kita harus ada di Mina, berangkat lagi ke Mina. Sampai jam berapa? Jam 1 malam. Nanti jam 1 malam pulang ke hotel lagi, ya kan. Nanti zuhur balik lagi ke Mina buat ngelempar jumroh Aqobah, gitu kan. Bolak-balik, ya kan. Nah nggak apa-apa kok, cuma 1 kilo mak. Ya itu kan 1 kilo mah deket lah. Iya, saya di 2005 haji dulu masih boleh di emperan, hotel tenda saya itu ada di 7 kilo. Saya nggak mau ke tenda, tapi dari hotel lebih dekat, saya pulang. Jangan pulang dulu, pulang tanggal 11 pulang ke hotel, nanti pas jamarat sore habis asar lempar, setelah ngelempar nggak pulang lagi, ya nginep lagi sampai jam 1 pulang. Besoknya begitu ngelempar asar, ntar pulang jam 1 untuk mabitnya. Ala kulihan, ya kan, karena pekerjaan haji itu pekerjaan fisik, ya kurus kuat pak, ya kan, fisik kudu kuat, ya kan. Kalau emang masih muda mau monggo aja, banyakin umroh, ya kan. Ada waktu zaman di 2009 itu ada yang sampai mengerjakan umroh itu 35 kali, ya 35 kali umroh. Kalau kuat ya fisiknya, kalau kuat fisiknya dan duitnya juga kudu kuat. Karena kan bolak-balik tan'im pakai duit, ya kan. Kalau nyari gratisan agak dapet, ya kan, artinya waktunya nggak dapet karena nungguin bis lama juga, ya kan. Tan'im berapa ya kan. Tuh, karena pekerjaan umroh itu cuma 3 jam, ya 3 jam. Ini habis sholat subuh nih, siap-siap tan'im, habis itu balik jam 10 kelar. Jam 10 tawaf, sa'i, cukur, kelar 1 umroh. Ya, ntar habis zuhur balik lagi, ya kan, tuh. Balik lagi sholat tawaf, sa'i, cukur, 2 dapat. Ya. Asar balik lagi sono, ya kan, tuh. Nah, baru istirahat jam 10 malam dah. Tidur dah. Ya, iya. Kalau asal fisiknya kuat aja. Ya, mumpung ya kan? Makanya rugi ketika kita berangkat umroh, sedangkan berangkat umroh saja biayanya itu bisa untuk DP haji, ya kan, 25 juta udah kita bisa DP haji, porsi sudah dapat itu 25 juta. Kalau memang kita nggak panjang umur, udah masuk, kita dicatat oleh Allah bahwa dia haji. Kenapa? Udah daftar. 25 juta udah daftar. Ya, loh. Makanya kalau umroh berapa? 31 juta. Kadang-kadang mikirannya apa? Nungguin haji lama. Ya nggak, nungguin haji lama, umroh aja dulu lah.
ya kan tuh 31 juta. Nanti dia berangkat umroh lagi 31 juta buat tiketnya doang. Ya kan? Belum jajannya, buat oleh-olehnya. Minimal 50 juta itu kita megang duit. Ya kan? Di sono 20 juta pegang duit ya kan buat oleh-oleh. Ya. Lumayan ya kan kalau buat daftar haji. Ketika daftar haji udah waktunya berangkat, bisa kita mengerjakan umroh berkali-kali. Kalau umroh saja cuma dapat 2. Dari travel cuma dapat 2. Ya kan 2 kali umroh. Ya kan? Iya, 2 kali umroh. Kalau memang mau nambahin sendiri, berangkat deh kecuali yang 12 hari tuh ada paket 14 hari. Ini kan 9 hari. 9 hari dipotong perjalanan 2 hari jadi 7 hari, ya kan? Di Mekah 4 hari, di Madinah 3 hari. 2 hari perjalanan, ya kan? Habis duitnya kan. Ini kan buat DP, buat daftar haji. Daftar haji aja, ya kan? Walaupun nanti 10 tahun, berapa tahun ya? Kalau yang daftar sekarang 2040 kayaknya 40 ke atas ya. Daftarin buat anak aja ya. Illa liman wajada fi nafsihi karahatal qasri ya, bagi seseorang yang mendapatkan di dalam dirinya dia karahatal qasri, tidak menginginkan kosor. Kita omongin tuh orang yang begitu, ya kan? Ini kan syariat, ya kan? Syariat. Nah kita hidup bersyariat, jangan hidup gaya barat, nggak bisa. Kita hidup bersyariat, nggak bisa. Gue mau hidup kayak orang barat. Orang barat kan bersih banget, sama seperti di syariat. Tapi kita orang Islam kagak sama sekali, ya kan? Tuh. Bahkan buang sampah di mana baik, ya kan, tuh asal lempar, ping, ya kan, berangkat kerja, ya kan, harusnya bawa kerja bawa bekal bawa nasi, ya ini bawa sampah, ya kan, buang pinggir jalan, ada tumpukan sampah, ya, buang, ya kan, itu banyak banget, ya kan. Kadang itu tumpukan sampah pribadi, nggak ngikut baik, nebeng, ya kan, enak banget, ya, jangan. Ya. Kemudian faslun fi ma yatahaqqaqu bihi as-safaru. Wa awwalu safari al-khuruju minas suri fil musawwar. Yang pertama kalau ingin kita sholat jamak, ya kan, itu harus melewati batas kampung. Ya, kalau dulu ya kan mungkin di tembok Pak ya. Zaman dulu kampung ada di dalam. Ini ada tembok, bangunan tembok, ada gerbangnya. Nah, ini keluar dari gerbang itu dibolehkan kita kosong. Kalau sekarang ya batas kampung. Nah ini kalau batas kampung ini mana ini? Daerah sini nih. Nyambung terus sampai ke sono. Mau kemana? Mau ke sono. Sama bayar rumah sampai ke sono terus, ya kan? Tuh, iya. Kecuali zaman dulu mungkin ya kelihatan banget batas kampungnya nih, batas kampung kita di sini nih. Kalau yang ke Jawa Tengah, kalau kita ke Jawa mah selamat jalan, selamat datang, ya kan. Ada Losari Jawa Barat, ada Losari Jawa Tengah, ngelewatin jembatan kali Jawa Tengah, ya kan, Brebes, ya kan. Brebes, Jawa Tengah, ya kan. Gue mau keluar Jawa mulu, ya kan. Padahal rumahnya di perbatasan, ya kan, di perbatasan, ya. Jadi kalau memang ada di batasan dimanapun, pamannya kalau memang ada, ya sekarang kan nggak ada sudah, ya kan. Yang ada malah kampung, perumahan yang berdekatan, ya 2 kampung yang rumahnya berdekatan dianggap satu kampung. Kemudian wa minal amron ma'a rukubatil asafinati. Kalau memang ada batasnya ya harus ngelewatin. Ya, harus ngelewatin. Ya, kalau memang ada di pelabuhan. Ya kan? Nah, di pelabuhan, batas pelabuhan Tanjung Priok, ya kan? Itu dengan bergeraknya kapal.
Dengan bergeraknya kapal jalan, nah berarti kita boleh untuk melaksanakan sholat jamak qashar. Kalau masih di kapal mah belum. Ya, nanti kalau udah jalan tuh ma'ruku batis safinati bersamaan dengan bergeraknya safinah, jangan safinah, jangan fima la syura lahu, jangan kalau memang nggak ada ya dengan bergeraknya dengan kita. Kalau memang nggak ada surya seperti di kita, nggak ada batasnya ya kan, nggak ada batasnya ya kan, karena kampungnya ini ya batas keluar mana ya, keluar Bekasi dah, keluar Bekasi masuk ke Jakarta udah boleh ya. Wa mujawazatul ya wa mujawazatul khillati ya kan, tempat tinggal sementara. Mana tempat tinggal sementara? Umpamanya ini kita di tenda, orang-orang yang pada pindah kayak perumahan, itu kan perumahan itu kan umrah sementara ya kan. Nanti kalau balik ke kampung didol meneh ya kan, dol meneh ya, tinggal di kampung halaman balik ya kan. Kadang-kadang ada yang tua ya kan, udah tua pengen balik kampung ya, pengen balik kampung, apalagi yang udah meninggal ya kan, dibawa ke kampung halamannya tuh ya kan. Makanya orang-orang yang pendatang itu nggak bisa dibilang mustautin, ya penduduk asli nggak bisa. Kenapa? Karena nanti kalau udah tua pun pasti balik ke kampung halaman yang minta dikuburin di sono ya kan. Kalau memang dikuburin di sini, ambulan nggak laku kayaknya ya kan, ambulan laku kan ya kan, karena memang ada yang treknya jauh ya kan, pulang kampung ya kan. Kadang istimewanya itu ya kan, yang ngawal itu masya Allah ya kan, tuh sampai kadang-kadang yang ngawal ambulan itu ya kan kayak jalan kayak punya dia ya. Kadang emosi kita Pak, kalau ada ambulan ini yang ngawal itu sembarangan aja ya kan. Yang penting tujuan kita kan mobil ambulan itu tidak tersendat, lancar jalannya ya kan, nggak usah pakai iring-iringan kayak motor rame bis ya kan. Iya, kita juga paham ya kan, ya kan, tuh jangan sampai minggirin. Jadi kita juga minggir deh kita juga. Iya tuh udah awal yang rapi, padahal yang meninggal nggak gimana ya kan, diam aja. Iya yang ngawal ini kadang ya. Kita juga dengar sering, padahal kalau saya tuh ini ambulan ada di mana nih, di belakang saya kah ya kan, ada sambulan ya kan, atau di depan kita. Kalau di belakang kita minggir ya kan. Kalaupun memang ada di depan kita ya kan, kita juga tetap minggir, berhenti, menghormatin. Kalau yang kita kan kalau nggak mau pergian, kalau nggak kendaraan, kita yang berdiri Pak, menghormati jenazah. Sunnahnya kita berdiri. Kalau emang di kendaraan, berhenti, minggir, berhenti gitu. Iya. Itu udah alhamdulillah ya kan, dengan cepat ya kan tuh. Dan kalau takutnya kan memang paling kita pernah dikawal sama ambulan Pak. Baru kali ini kita dikawal sama ambulan begini ya kan, ngawal ambulan ya kan, kencengnya bukan main itu ya kan, harus mepet ya kan, ya kan. Kalau nggak gitu ya kita ketinggalan sama ambulan itu ya kan. Tapi kalau kecelakaan bahaya juga itu ya kan. Kalau sampai ada yang ngegel nggak mau, yang nggak ngasih jalan ya, tabrak ya kan. Jenazah mati 2 kali itu Pak. Iya kan. Iya dikabarin ini ambulan kecelakaan, ya, jenazahnya meninggal. Ya, mati 2 kali ya. Wa yantahi safaruhu bi wusulihi wallahu a'lam bi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Fatihah bagi jamaah kita yang ingin berangkat haji ya, yang ingin berangkat haji, semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan dalam ibadahnya, selamatkan dalam perjalanannya, dan pulang membawa haji yang makbul dan mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى الكريم الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اكتب السلام والعافية علينا وعلى رجالنا. Siapa namanya Pak? Nah? Mutang. Hah? Mutang. Dia mutang. Oh. Ya wala akhina wala akhina mutang. Kamu istri kan? Nah, wa zawjatihi ila Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah li adai manasikil haji ziyarati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuridu bila awtanihi musalimin gharibin bi khairin wa afiyah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa damahum daman mabrura wa damahum daman maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya alim ma bisudur akhrijna wa min adh-dhulumati ila an-nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa jami' masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.